Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Learn with me by Farida Laili. Salam kenal semuanya. Jangan lupa subscribe ya. Happy for watching. Yuk kita belajar materi interaksi sosial dan sistem sosial. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farida Laili pada mata kuliah konsep dasar ilmu sosiologi pada materi interaksi sosial dan sistem sosial, di mana pada pertemuan keempat ini teman-teman sudah mengumpulkan makalah dan PowerPoint untuk dipresentasikan pada pertemuan ini ya. Jadi video ini mereview materi yang sudah teman-teman kerjakan dan presentasikan. Baik, sebelum kita lebih dalam reviewnya akan seperti apa materi interaksi sosial dan sistem sosial itu, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah supaya apa yang kita pelajari bisa dapat mudah untuk dicerna dan dipahami. Al-Fatihah. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Dimana interaksi sosial itu kemarin pertemuan 3 kita sudah membahas apa itu dengan pengertian, karakteristik dan lain sebagainya. Ini adalah mereview saja, dimana interaksi sosial dalam masyarakat itu sebagai dasar kehidupan bersama. Nah, teman-teman pasti masih ingat interaksi sosial itu apa? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik. Kata kuncinya ada di timbal balik antara individu atau kelompok yang membentuk dasar kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau ada masyarakat kemudian ada hubungan timbal balik, nah itulah yang disebut sebagai interaksi sosial. Nah, di sini pengertian interaksi sosial karena tadi proses di mana individu atau kelompok saling mempengaruhi dalam tindakan, perilaku atau pikiran. Unsur utamanya ada kontak sosial dan komunikasi, di mana kontak sosial ini bisa langsung atau tatap muka atau tidak langsung, atau dalam hal ini melalui media. Kontak sosial sendiri teman-teman menjadi titik awal dari terjadinya interaksi sosial, dapat bersifat langsung, tatap muka maupun tidak langsung melalui media komunikasi. Nah, di sini di kontak sosial ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk lagi, ada pembagiannya, yakni kontak primer, sekunder, dan kontak sosial positif dan negatif. Dikatakan kontak primer ketika kontak langsung itu terjadi secara fisik, misalkan berbicara tatap muka, berjabat tangan, atau berpelukan. Sedangkan kontak sekunder adalah kontak yang melalui perantara, seperti melalui telepon, media sosial, atau surat, atau pada saat kita pembelajaran dengan menggunakan media seperti ini, itu adalah kontak sekunder. Kemudian yang ketiga adalah kontak sosial positif dan negatif, di mana kontak sosial dapat bersifat membangun atau positif jika mendukung kerjasama, dan bersifat negatif jika mengarah pada konflik atau permusuhan. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak yang lain yang menciptakan pemahaman dan respon, di mana komunikasi ini dalam interaksi memiliki beberapa unsur yang penting. Yang pertama adalah pengiriman pesan atau komunikator. Ada individu atau kelompok yang menyampaikan informasi. Yang kedua adanya pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan baik secara verbal maupun nonverbal. Yang ketiga, saluran komunikasi, di mana media yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti bahasa lisan, tulisan, dan gestur atau gestur ya, gestur. Jadi kita tahu seseorang itu marah, bahagia, sedih itu bisa dari gesturnya tanpa kita tanya. Nah, kemudian dari tekanan lisan, ada penekanan tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah penerima pesan. Jadi ada yang mengirim, ada yang menerima pesan. Kemudian ada umpan balik atau feedback, di mana respon yang diberikan penerima terhadap pesan yang diterima, di mana ini menentukan kelangsungan interaksi sosial. Jadi istilah kata balas-balasan. Selain dua syarat utama di atas atau dua syarat tadi, unsur utama kontak sosial dan komunikasi, terdapat beberapa faktor yang mendukung terjadinya interaksi sosial. Yang pertama ada motivasi sosial, adanya keinginan individu atau kelompok
untuk berinteraksi demi mencapai tujuan tertentu. Kedua, situasi dan kondisi, yakni faktor lingkungan, budaya, dan teknologi yang mempengaruhi pola interaksi yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga, norma dan nilai sosial, di mana pedoman yang mengatur bagaimana interaksi seharusnya dilakukan agar sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Ini ya, syarat-syarat kerjanya sudah saya jelaskan tadi. Adanya kontak sosial, di mana ada gerakan, kata-kata atau ekspresi. Kalau komunikasi itu ada yang disampaikan, diterima, dan dimengerti. Jika itu miskomunikasi, bagaimana Bu Farida? Berarti ada pihak pengirim atau pihak penerima itu yang tidak sesuai, atau ada yang tidak dipengerti, ada salah memaknai pesan. Nah itu ya, itu yang terjadi. Oleh sebab itu apa teman-teman, jalin komunikasi supaya tidak terjadi miskomunikasi. Dalam artian apa? Ketika kita sudah sering berkomunikasi dengan teman, kerabat, atau rekan yang lain, itu teman-teman akan mengetahui bagaimana individu, karakter dari individu itu. Bagaimana misalkan ini si A tidak bisa dihubungi atau tidak bisa diajak diskusi atau tidak bisa dikirim pesan di jam-jam tertentu. Nah, kita menghormati, tidak mengirim di jam-jam yang mereka itu. Seperti itu. Kemudian, oh ini sedang repot, oh ini. Kita harus tahu mana waktu-waktu luang, mana bagaimana cara mengirim pesan supaya si penerima pesan itu tidak tersinggung atau tidak merasa salah paham gitu ya. Kemudian aturan interaksi sosial. Ada aturan interaksi sosial. Apa sih aturan interaksi sosial? Itu adalah kembali lagi norma atau pedoman yang mengatur bagaimana individu atau kelompok berinteraksi dalam masyarakat. Nah, aturannya apa saja sebelum kita melangkah ke bentuk-bentuk interaksi sosial? Yang pertama adalah norma sosial, teman-teman. Aturan yang mengatur perilaku sosial seperti apa? Adat istiadat, kebiasaan, dan hukum. Contohnya, di budaya Indonesia ini memberi salam atau mencium tangan orang yang lebih tua merupakan bentuk penghormatan yang diatur oleh norma sosial. Kemudian nilai sosial, di mana di dalam nilai sosial ini mencakup prinsip yang dijadikan pedoman dalam berperilaku. Contohnya, kejujuran adalah nilai sosial yang diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam transaksi jual beli di pasar agar terjalin kepercayaan antara penjual dan pembeli. Kalau misalkan di pendidikan seperti kita pembelajaran, maka kejujuran yang dimaksud adalah tidak melakukan plagiasi, tidak copy paste jawabannya atau dari internet kemudian dijadikan namanya. Itu tidak bagus ya teman-teman. Kemudian sanksi sosial, konsekuensi yang diberikan jika seseorang melanggar norma sosial. Contohnya, jika seseorang tidak mengenakan pakaian yang sopan di lingkungan kerja formal, ia mungkin mendapat teguran dari atasan atau dikucilkan oleh rekan kerja. Nah, seperti itu. Kemudian kita mari ke bentuk-bentuk interaksi sosial. Di sini ada 4 ya teman-teman. Perlu saya sampaikan teman-teman, di dalam bentuk interaksi sosial itu ada 2, interaksi sosial asosiatif dan disosiatif, di mana asosiatif ini bentuk interaksi yang mengarah pada persatuan. Seperti apa? Seperti kerjasama atau cooperation, kemudian akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kerjasama itu apa? Kerjasama adalah bentuk interaksi yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Intinya, kata kuncinya adalah tujuan bersama. Itu adalah kerjasama. Contohnya apa? Gotong royong dalam membersihkan lingkungan, kerjasama antar negara dalam perdagangan. Kemudian akomodasi, upaya mengurangi pertentangan tanpa menghilangkan perbedaan. Jadi akomodasi, istilah kata lainnya adalah penyelesaian konflik tanpa menghancurkan hubungan satu sama lain. Contohnya apa? Mediasi dalam sengketa tanah, penyelesaian konflik antar warga melalui musyawarah. Kemudian ada lagi asimilasi teman-teman, proses peleburan 2 kebudayaan menjadi satu budaya baru. Ingat, asimilasi itu pencampuran 2 budaya, budaya lamanya itu ditinggalkan, budaya lama ditinggalkan, muncul budaya baru.
itu asimilasi. Sedangkan akulturasi adalah proses masuknya budaya asing tanpa menghilangkan budaya asli, atau budaya lamanya itu masih tetap terjaga namun tidak meninggalkan juga budaya baru. Istilah kata itu berjalan beriringan untuk akulturasi. Contohnya apa? Pengaruh makanan cepat saji dari luar negeri tetapi tetap disesuaikan dengan cita rasa lokal. Seperti sekarang ini teman-teman pasti sangat familiar dengan makanan Jepang seperti takoyaki, sushi, kemudian masakan-masakan Korea ya, ada bibimbap lah, apa itu kan ada masakan-masakan yang mana kalau di negara aslinya itu menggunakan ikan segar gitu ya, sedangkan kita disesuaikan dengan lidah Indonesia. Sambalnya pun juga disesuaikan dengan sambal lidah Indonesia. Itu adalah yang disebut sebagai akulturasi. Kemudian ada disosiatif. Disosiatif itu adalah kebalikan dari asosiatif. Disosiatif adalah bentuk interaksi yang mengarah pada konflik atau perpecahan seperti persaingan, kontravensi, dan pertentangan, termasuk juga di dalamnya adalah konflik, di mana konflik adalah bentrokan karena perbedaan kepentingan. Biasanya konflik itu muncul untuk kepentingan-kepentingan tertentu, bisa politik, bisa kelompok, gitu ya. Nah, konflik yang bisa kita lihat sampai sekarang itu adalah konflik yang ada di saudara kita yang ada di Papua, di mana di sana masih ada kelompok kriminal bersenjata. Nah, ini masih dalam proses untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di sana untuk tidak terbayang-bayangi dengan keberadaan KKB tersebut. Kita doakan segera mereka bisa hidup dengan nyaman seperti kita hidup di Jawa. Kemudian ada persaingan di mana ada usaha individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dengan mengalahkan pihak lain. Contohnya apa? Persaingan dalam dunia bisnis, kompetisi dalam ujian masuk perguruan tinggi. Itu ada contoh-contohnya. Kemudian kontravensi, sikap ketidaksetujuan yang tersembunyi atau belum terjadi konflik yang terbuka. Contohnya apa? Isu politik yang memanas sebelum pemilu. Jadi kita kemarin-kemarin pada saat pemilu itu kan ada isu-isu ya, supaya tidak memilih si A, supaya tidak memilih si B gitu. Kemudian adanya perbedaan pendapat dalam diskusi yang belum berujung pada pertengkaran. Jadi diskusinya belum selesai tapi teman-teman sudah istilah kata ada yang tiba-tiba keluar kelas kah, atau justru mengeluarkan kata-kata yang tidak setuju dengan pendapat dari teman yang lain, sehingga memunculkan atau memicu pertengkaran itu terjadi. Kemudian tiga, pertentangan atau konflik. Kembali lagi tadi, bentuk interaksi yang terjadi akibat perbedaan kepentingan yang berujung pada ketegangan atau kekerasan. Contohnya tadi yang saya jelaskan, pertama lagi adalah demonstrasi yang menuntut banyak hal ya. Ini bisa kita lihat di media pemberitaan. Terus kemudian ada perang antar negara akibat perubatan wilayah seperti yang masih saat ini terjadi di saudara-saudara kita di Palestina dan Israel. Kemudian itu adalah bentuk-bentuknya. Nah, faktor yang mempengaruhi interaksi sosial apa teman-teman? Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial itu ada imitasi, sugesti, identifikasi, dan empati. Imitasi adalah meniru perilaku orang lain. Identifikasi adalah menyamakan diri dengan orang lain. Sugesti, terpengaruh. Jadi adanya pengaruh yang diterima tanpa berpikir kritis, pokoknya langsung masuk begitu saja. Empati adalah memahami perasaan orang lain. Jadi ada kalanya kita itu harus empati kepada orang lain, ada kalanya kita itu perlu meniru. Meniru ini tentunya harus ke hal-hal yang positif ya teman-teman. Meniru perilaku orang lain ini jangan sampai apa yang ditiru 100% itu adalah sesuatu yang negatif. Itu jangan sampai dilakukan. Nah, identifikasi, sugesti. Dampak positifnya apa interaksi sosial? Yang pertama, membangun solidaritas.
meningkatkan kerjasama dan pembelajaran nilai dan norma. Jadi kita melakukan interaksi itu bisa menyatukan kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Kembali lagi, kemudian meningkatkan kerjasama untuk apa? Untuk membantu menyelesaikan masalah. Kemudian pembelajaran nilai dan norma menjadi panduan perilaku bermasyarakat, karena kita hidup bermasyarakat harus patuh terhadap aturan yang berlaku. Dampak negatif interaksi sosial, jika ada salah satu atau satu pihak saja yang melakukan penyimpangan, maka muncullah konflik sosial atau ketidakseimbangan kepentingan, ada diskriminasi, perbedaan perlakuan berdasarkan faktor tertentu. Terus yang paling sering kita temui saat-saat ini adalah penyebaran hoax atau informasi palsu yang mempengaruhi masyarakat. Sehingga apa teman-teman, kita teman-teman menjadi mahasiswa, kita di akademisi harus mulai pandai-pandai memfilter segala informasi yang ada di media ya. Jangan gampang percaya. Kalian tanya dulu, kalian cari dulu sumbernya ini dari mana. Nah, supaya kita terhindar dari hoax itu tadi, karena bahaya hoax ini luar biasa. Kemudian peran nilai dan norma dalam interaksi sosial. Pertama adalah nilai sosial, di mana adanya interaksi sosial ini memiliki pedoman yang dianggap baik oleh masyarakat. Jadi kita punya nilai dan norma itu untuk dianggap baik oleh masyarakat. Norma sosial itu aturan yang mengatur perilaku individu dan fungsi menciptakan ketertiban dan harmoni sosial. Nah, pentingnya interaksi sosial dalam kehidupan, menjaga keharmonisan hubungan antar individu, membentuk identitas dan karakter masyarakat, dan menjadi sarana pemecahan masalah sosial. Kemudian, intinya apa teman-teman? Di materi interaksi sosial itu adalah kehidupan bermasyarakat yang melibatkan komunikasi dan saling pengertian. Itu adalah kata kunci dari interaksi sosial. Jadi pertanyaan yang bisa kita refleksikan adalah bagaimana teman-teman ini bisa meningkatkan interaksi sosial yang positif di sekitar Anda. Apa dampak interaksi sosial bagi lingkungan Anda? Jadi refleksikan, kira-kira apa sih? Jawabannya silakan dicari sendiri. Di lingkungan masyarakat teman-teman itu apakah sudah interaksinya itu sudah berinteraksi dengan baik atau tidak? Sudah berdampak tidak di lingkungan masyarakat? Nah, itu dua pertanyaan yang patut kita refleksikan bersama-sama. Nah, kita melangkah ke sistem sosial. Apa itu sistem sosial atau tatanan sosial? Sistem sosial adalah tatanan atau sistem yang terdiri dari unsur-unsur sosial yang saling berinteraksi dan berfungsi secara terorganisir dalam masyarakat. Sistem sosial sendiri mencerminkan pola perilaku, nilai, dan norma yang membentuk keteraturan sosial. Apa saja komponen dalam sistem sosial? Yang pertama adalah struktur sosial, di mana di dalam struktur sosial itu adalah pola hubungan yang stabil dalam masyarakat, norma dan nilai, pedoman yang mengatur perilaku individu dan kelompok, institusi sosial atau lembaga yang mengatur kebutuhan sosial seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, politik, agama, dan sebagainya. Kemudian peran dan status sosial, kedudukan dan tugas yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat. Subsistem dalam sistem sosial ada subsistem ekonomi, politik, keluarga, pendidikan, dan keagamaan. Subsistem ekonomi dan politik. Kalau ekonomi ini mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Nah, di dalam subsistem ekonomi ini contohnya adalah perdagangan internasional, industri kreatif, dan koperasi masyarakat. Sedangkan subsistem politik itu adalah mengatur kekuasaan dan pemerintahan dalam masyarakat. Contohnya ada pemilu sebagai mekanisme demokrasi, kemudian peran DPR dalam legislasi dan kebijakan publik. Itu contoh-contohnya. Kemudian subsistem keluarga dan pendidikan. Keluarga itu berperan dalam membentuk karakter individu. Contohnya pola asuh orang tua, pembagian peran dalam keluarga, dan tradisi keluarga. Kemudian pendidikan mempersiapkan individu untuk berperan dalam masyarakat.
Contohnya, kurikulum sekolah, program pendidikan inklusif, dan kegiatan ekstrakurikuler. Subsistem keagamaan mengatur nilai-nilai spiritual dan moral dalam masyarakat. Contohnya ritual ibadah, organisasi keagamaan, dan peran tokoh agama dalam kehidupan sosial. Lalu, fungsi sistem sosial apa? Yang pertama, menjaga ketertiban sosial, menyediakan struktur bagi interaksi sosial, memfasilitasi perubahan sosial, dan menjamin keberlangsungan masyarakat. Masyarakat sebagai sistem. Iya, kenapa? Karena masyarakat dapat dianggap sebagai suatu sistem karena berdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi dan memiliki keterkaitan. Nah, karakteristik utama masyarakat sebagai sistem apa? Karena satu, memiliki struktur. Artinya apa? Masyarakat itu tersusun dari berbagai institusi dan peran sosial. Yang kedua, terdiri dari individu dan kelompok. Individu dan kelompok ini memiliki peran dalam keberlangsungan sistem sosial. Kita sebagai individu di dalam keluarga bisa disebut sebagai kelompok karena terdiri dari beberapa individu ya, namanya kelompok. Tapi secara kita pribadi, kita membawa karakter yang mana karakter itu bisa mempengaruhi lingkungan sekitar kita. Kemudian yang ketiga, memiliki dinamika dan perubahan. Masyarakat selalu berkembang sesuai dengan perubahan budaya, teknologi, dan lingkungan. Karena kembali lagi masyarakat itu dinamis, tidak statis, jadi teman-teman harus pandai-pandai untuk memfilter segala hal kebaruan-kebaruan yang ada atau perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, memiliki mekanisme integrasi, yakni adanya norma, nilai, dan institusi yang menjaga keseimbangan sosial, atau dalam konsep sosiologi ini disebut sebagai kontrol sosial. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk materi pertemuan 4 sebagai review di pertemuan ini. Terima kasih teman-teman. Saya apresiasi penugasan makalah dan presentasi menggunakan PowerPoint-nya. Semoga bermanfaat ilmunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen di channel Learn With Me by Farda Laili. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.